Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Aries ya, Asmara Aries. Asmara Aries November 2024 ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Aries. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Aries ya. Asmara Aries November 2024. Ini general reading ya, ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Asmara Aries, oke. Dua kartu, core energinya. Seven of Wands, The Fool, oke. Kalau lihat dari dua kartu ini, ya secara general, Aries, bisa kamu, bisa dia ya, atau kalian berdua sama-sama nih kayak gini. The Fool gitu, ada salah satu pihak di sini, entah kamu tadi yang merasa tidak ingin peduli, dan ada yang memang udah bodo amat lah ya, nggak peduli gitu. Jadi pertama ada yang merasa tidak ingin peduli ya, merasa tidak ingin peduli, dan yang kedua ya udah nggak peduli, mau bodo amat aja gitu ya. Dan ini Seven of Wands di sini, aku rasa ketidakpedulian ini baik keinginan, kemauan, atau memang udah masa bodo aja nih ya gitu. Karena ada beberapa hal yang mempengaruhi gitu ya. Di sini Seven of Wands ada sedikit kekacauan atau ada sedikit hal-hal yang tidak berjalan dengan baik di sini, entah dari sisi kamu atau entah dari sisi pasangan, atau bisa dari salah satu dan berdampak pada diri masing-masing ya. Seven of Wands ini juga aku rasa ada ekspektasi yang tinggi, yang terlalu tinggi bahkan mungkin, dan kita sakit karena ekspektasi kita itu sendiri ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya secara general. Dan kita coba lihat di part 1 ini kita akan bahas bagaimana situasi dan kondisi dia saat ini, begitu pula dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Dan nanti di part 2 kita akan bahas soal perasaan masing-masing dan apa yang dia inginkan, apa yang kamu inginkan ya. Untuk akses video part 2, kamu bisa join membership mulai 9 ribuan aja per bulan. Kamu bisa akses semua video lanjutan asmara ya, at least 3-4 video yang sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Oke, the Wheel of Year. Oke, the Wheel of the Year kebalik. Jadi kamu join aja membershipnya. Kalau kesusahan join, kamu bisa WhatsApp ke nomor yang ada di deskripsi box. Kalau kamu butuh konseling atau personal reading, kamu juga bisa hubungi nomor di deskripsi box ya. Oke, Queen of Cup kebalik. Edge of Cups, Three of Wands ya. Ini dari dia, situasi dan kondisi dia. Oke, dan kita coba dari sisi kamu. Oke, ada Six of Swords, the High Priest, Death. Oke, the Moon. Oke, kita coba lihat dulu dari dia. Tadi aku bilang ada ekspektasi yang tinggi dan kita sakit karena ekspektasi kita. Tadi aku bilang juga ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang kacau di sini. Ya, oke. Ada di sisi dia dan ada di sisi kamu juga, ada sesuatu yang kacau. Dan di sini ada the Wheel of the Year. Jadi aku rasa hidup dia ini lagi melambat atau lagi ada kemunduran gitu. Jadi mungkin ini bisa the whole life gitu, secara keseluruhan, secara general hidup dia gitu.
atau bisa di salah satu bagian hidup dia, misal di soal finansial, misal di soal karir, pekerjaan gitu. Ada yang melambat, ada yang mundur progresnya, atau secara umum, secara general semuanya gitu. Jadi tidak hanya satu aspek, bisa aja juga beberapa aspek gitu ya, ada kemunduran-kemunduran. Dan mungkin termasuk juga secara psikis, secara mental gitu ya. Karena kalau kita tidak ready atau kita tidak bisa memanage diri kita di saat kita sedang dihadapkan sebuah masalah gitu ya, kita akan gampang terkena yang namanya stres atau depresi atau burnout. Dan ketika kita berada pada fase atau kondisi yang seperti itu, ya secara psikis, secara mental ya mungkin kita akan berdampak dan bisa dibilang kurang sehat ya gitu. Kalau kita nggak bisa memanage stres kita dengan baik, kita nggak bisa memanage konflik atau masalah kita dengan baik gitu ya, akan berdampak pada kesehatan mental kita ya. Ya kalau dibiarkan berlarut-larut, berlanjut-lanjut gitu, atau ada beberapa hal yang akhirnya ini berdampak pula dengan terhadap hubungan kalian ya gitu ya. Karena ini ada the fool ini tadi aku bilang pertama, ada yang merasa udah merasa ingin tidak peduli, dan yang kedua ya udah nggak peduli, udah bodo amat gitu ya. Dan mungkin di yang dua ini yang udah nggak peduli, bodo amat, ya mungkin dari sisi dia karena dia mengalami keterlambatan atau penurunan atau delay dari hidup dia, progresnya turun atau downgrade gitu. Dan dia mungkin tidak mempedulikan diri kamu, tidak mempedulikan hubungan kalian ya. Oke, I think Queen of Cups dan Eight of Cups, Three of Wands gitu. Oke, Aries. Jadi kalau lihat dari dia ini, dia ini di yang akhir nih ya, Three of Wands gitu ya. Di November ini mungkin dia udah sedikit bisa berpikir secara tenang ya gitu ya. Sudah mungkin ketemu solusi, udah mungkin bisa memanage dengan baik. Atau yang kemarin-kemarin nih dia udah lakukan nih beberapa hal gitu, udah kelihatan maybe hasilnya, atau udah kelihatan dia udah ada yang dia pikirkan lah ya gitu, kedepannya oke, mau ngapain gitu, nextnya apa gitu. Tapi di sini ketika dia ngomongin nextnya apa, aku rasa dia belum ngomongin soal atau belum memikirkan soal diri kamu dan hubungan kalian. Lagi-lagi soal the fool tadi ya. Oke. Eight of Cup kebalik, Queen of Cup kebalik ya kalau dari sisi ini. Dan kalau kita ngomongin soal hubungan kalian gitu, hubungan ini entah apa ya, lagi tidak berkontak riah gitu ya, lagi nggak ada komunikasi, lagi nggak chat atau nggak chit-chat dan lain-lain, atau bahkan lost contact, atau bahkan mungkin saling blok atau ada yang di blok gitu ya. Aku rasa Eight of Cups dia mungkin belum ingin untuk kayak rekonsiliasi duluan gitu. Dia nggak ada niatan itu dalam waktu dekat ini sih gitu. Tapi aku nggak tahu nanti misal di akhir November atau di pertengahan I'm not sure gitu. Tapi nggak tahu nanti di akhir November, I don't know gitu. Nanti kita coba lihat sih di part 2. Nanti kan di part 2 ada perasaan dan ada keinginan. Barangkali nanti bisa muncul ya gitu sign-signnya. Oke. Ya, di sini kalau dia mau kayak memulai berkomunikasi gitu, memulai komunikasi atau merespon kamu, atau tidak bersikap dingin lagi, atau tidak bersikap bodoh amat lagi, tidak bersikap tidak peduli lagi, rasa belum. Jadi kamu masih tidak dipedulikan, hubungan kalian masih tidak dipedulikan saat ini ya. Queen of Cups gitu. Aku rasa pikiran dia tuh juga tumpang tindih gitu ya. Dan mungkin kamu tuh mungkin tidak berada pada pikiran dia, pikiran dia. Jadi mungkin banyak pergolakan pikiran, tapi mungkin kamu gak masuk menjadi pergolakan. Jadi ketika kamu mungkin gak masuk menjadi pergolakan,
ya akhirnya mungkin kamu dicuekin. Atau bisa aja ini yang skenario pertama, bisa aja kamu sempat masuk di pergolakan pikiran dia, tapi ada hal yang lebih urgent mungkin, atau memang dia punya sesuatu yang lebih penting dari sekedar kamu dan hubungan kalian gitu ya. Jadi mungkin ini hanya kaitannya dengan prioritas gitu ya. Jadi kalau kita masih belum menjadi kita masih belum dia masih belum komunikasi, atau dia masih belum ingin kayak membangun kembali komunikasi atau berbaikan ya gitu ya, mungkin karena kita belum menjadi prioritas dia saat ini ya. Tapi nanti kita coba lihat secara detail di part 2, barangkali nanti bisa dilihat di perasaan dia dan apa yang dia inginkan atau apa yang dia ekspektasikan. Oke, ya. Dan sekarang kita lihat dari kondisi kamu ya, situasi dan kondisi kamu. Dan ini energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu ini ya, atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Oke, Six of Swords, the High Priest, dan Death, dan the Moon. Oke. Karena aku tadi bilang ada sesuatu yang gak beres, sesuatu yang kacau lah ya gitu. Beberapa hal mungkin tidak berjalan dengan sebagai mestinya, atau tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kamu. Dan mungkin di sini kamu menjadi pihak orang yang punya ekspektasi yang tinggi pada pasangan kamu, mempunyai ekspektasi yang tinggi pada hubungan kalian, dan akhirnya realitanya, faktanya, kondisi saat ini tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan. And then disinilah kamu merasa sangat menderita, merasa sangat kecewa, merasa sakit hati. Death in the Moon. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan bahwa hubungan ini mungkin udah gak worth it lagi gitu, karena mungkin kamu ngerasa bahwa kamu bukan prioritas dia, atau mungkin kamu udah mencoba melakukan berbagai cara tapi tidak membuahkan hasil untuk melakukan rekonsiliasi, atau untuk melakukan perbaikan, untuk ngajak baikan, untuk ngajak komunikasi lagi. Kamu mungkin ya lagi-lagi dia tidak peduli sama kamu. Dan temun di sini karena melihat situasi dan kondisinya ini, mungkin kamu akhirnya oke, gue merasa perlu juga tidak peduli, dan aku rasa kamu perlu melakukan itu gitu, karena ya dia udah nggak peduli. Ya udah, kamu juga lakukan yang sama. Jadi the Moon ini kamu juga cobalah untuk belajar mirroring. Jadi ketika dia mungkin tidak mempedulikan kamu, ya udah kamu, semisal kamu mau cari, ya udah cari sekali aja. Mau mengusahakan, ya udah kamu usahakan semaksimal mungkin. Kalau nggak ada hasil, udah selesai dan gitu. Ini sih bukan berarti kita nggak boleh mengusahakan gitu, apalagi misalnya ini udah dalam sebuah komitmen gitu ya. Nggak ada salahnya, apalagi mungkin beberapa dari kalian ya mempertahankan hubungan itu juga bagian dari energi feminim gitu ya. Cuma memang ada caranya gitu. Kita jangan sampai attachment dengan pasangan kita, atau kita terlalu attachment dengan energinya gitu. Jadi sebisa mungkin kita bisa let go dan surrender gitu ya. Ya, it's not easy bagi sebagian orang ya gitu, atau banyak orang gitu. Jadi ketika kamu masih ingin mempertahankan, ya udah nggak apa-apa, pertahankan. Tapi ketika kamu udah mempertahankan itu udah semaksimal mungkin nih, udah the best nih, dan nggak berhasil, ya udah selesai. Kamu harus tahu kapan kamu waktunya untuk stop. Kamu harus tahu kapan waktunya untuk tidak peduli juga, karena diri kamu juga tidak dipedulikan gitu. Jadi kamu harus apa ya, menghargai diri kamu, menghargai energi kamu, mencintai diri kamu, dan jangan diajak dia tuh juga menyelam dalam kesakitan, penderitaan gitu ya. Karena dengan kita ngejar terus gitu ya, dan gak ada hasil, itu bakal akan membuat kita semakin sakit. Jadi Six of Swords ini lebih baik energi kamu pakai untuk berjalan, atau untuk menuju diri kamu yang terbaik ya, best your version gitu ya. Entah kamu merasa bahwa aku akan lebih baik, aku akan menjadi diri sendiri jika aku misalnya menjadi pengacara atau menjadi dosen gitu. Jadi kamu mungkin fokus pada identitas kamu aja apa
itu, atau fokus pada tujuan kamu, fokus pada goals kamu itu sih. Karena kamu alihkan energi kamu pada hal-hal yang positif, pada hal-hal yang membangun, yang ini kaitannya dengan your value gitu sih ya. Jadi the High Priestess, this is time for you untuk kayak sebisa mungkin kamu bisa naik level sih dari level yang sebelumnya yang mungkin ya carut marut, dan kamu bersama orang yang mungkin dia tidak memprioritaskan diri kamu sama sekali gitu saat ini ya gitu. Kita nggak ngomongin nanti ke depannya, kita ngomongin saat ini dulu. Oke, jadi this is time for you untuk memperbaiki, fix yourself gitu ya, memperbaiki diri kamu dari dalam, dari luar ya mungkin olahraga, merawat, terus memperbaiki penampilan gitu ya, biar lebih good looking gitu ya. And then death di sini. Death ini aku rasa karena ada the moon gitu. This is time for you untuk kayak mikir ke dalam diri sendiri, dan mungkin kita harus, karena tadi aku bilang kamu nggak diprioritaskan dia gitu. Jadi kamu nggak diprioritaskan dia, terus siapa yang mau memprioritaskan kamu kalau bukan diri kamu sendiri ya. Death ini kayak gini artinya buat kamu saat ini ya gitu, energinya. Dan mungkin ini tuh energinya udah usang ya gitu, energi yang udah nggak baik untuk diri kamu, ya udah kamu lepaskan, kamu let go aja. Kamu nggak menjadi prioritas dia, ya udah. Yang wajib memprioritaskan diri kamu ya udah ya diri kamu sendiri, right gitu ya. Dan di sini death ini kan ada sesuatu yang usang, ada kematian, baru ada nanti kelahiran. Jadi ini mungkin udah nggak worth it atau udah nggak sehat. Jadi ya lakukan yang terbaik aja, tapi kamu harus tahu kapan waktunya berhenti. Kamu harus tahu bahwa diri kamu tuh lebih berharga, diri kamu tuh pantas dicintai, pantas dihargai, pantas disayangi gitu ya. Jadi ini yang mungkin perlu di highlight ya gitu. Kamu kalau udah berusaha ya udah, nggak ada hasil ya udah, ya mungkin bukan rezekinya gitu sih. Jadi kalau kamu ngerasa nggak disayang, nggak dicintai lagi, ya udah, diri kamu yang wajib mencintai diri kamu sendiri. The first, apa yang paling utama, the first thing, apa ya, hal yang paling utama dari kita meminta cinta dari orang lain, ya kita harus meminta cinta kita pada diri kita sendiri gitu ya. Itu. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini Aries di part 1, dan kita akan pindah ke di part 2, kita bahas soal perasaan ya. Jadi mungkin nanti ada kemungkinan atau hanya flat aja, I don't know gitu ya. Kita coba lihat nanti bagaimana perasaan dia, perasaan kamu, dan keinginan masing-masing dari kalian. Kamu join aja membership mulai 9 ribuan, bisa akses semua video lanjutan asmara. Thank you guys, bye bye.